أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, yang mana lisan ini tidak akan pernah sanggup untuk menghitung-hitung nikmat Allah Azza wa Jal satu demi satu. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa pegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada hari yang berbahagia ini, di sini ana akan menggantikan Ustaz Qasim hafizallahu taala. Beliau tidak bisa hadir dikarenakan sakit. Syafahullahu syifaan ajilan, semoga beliau diberikan kesehatan kembali. Di pagi hari yang mulia ini, di sini ana akan sedikit membahas tentang garis besar perjalanan seorang hamba menuju alam akhirat. Kehidupan kita dimulai saat kita berada di rahim ibu kita saat berumur 4 bulan. Allah Azza wa Jal memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh, kemudian mencatatkan 4 perkara tentang ajalnya, rizkinya, kehidupannya, tentang amalannya, bahagia dan sengsaranya. Kemudian setelah itu kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Kita hidup beberapa lama, beberapa saat, dan kemudian kita pun akan menemui sebuah kenyataan yang pasti, sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari, yaitu kematian. Setiap dari kita pasti akan merasakan kematian.
Setiap dari kita pasti akan bertemu dengan ajalnya. Tidak ada seorang pun yang dapat lari dari kematian. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahala kalian. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah beruntung, dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang memperdayakan. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 34, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat memiliki ajal, memiliki batas waktu, dan apabila telah tiba ajal mereka, mereka tidak dapat mengakhirkannya ataupun memajukannya walaupun hanya sesaat. Maka perjalanan kita di dunia hanyalah perjalanan yang singkat. Perjalanan kita yang sebenarnya adalah perjalanan setelah kita diwafatkan oleh Allah menuju alam akhirat. Sebuah perjalanan yang panjang, sebuah perjalanan yang berat, sebuah perjalanan yang sulit. Maka hendaknya setiap dari kita benar-benar memperhatikan serta mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya untuk hari setelah kematian. Karena hari itu datangnya begitu cepat, seiring cepat berlalunya usia manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Perjalanan kita dimulai di saat kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian kita masuk ke dalam kubur. Alam kubur adalah fase pertama menuju alam akhirat. Di dalam kubur, setiap manusia pasti akan merasakan himpitan alam kubur. Begitu dahsyatnya himpitan alam kubur. Bahkan sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu merasakan himpitan itu. Padahal kematiannya membuat arsy bergetar. Dibukakannya pintu-pintu langit, disaksikan oleh 70.000 malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsy wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu 70,000 minal malaikah laqad damma dammatan thumma furija an." Peristiwa ini, peristiwa kematian Sa'ad bin Mu'adz, membuat arsy bergetar. Pintu-pintu langit dibuka, disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia telah dihimpit dengan himpitan yang keras, kemudian dia dibebaskan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla agar terbebas dari azab kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menangis terseduh-seduh
hingga membasahi jenggot beliau. Ketika beliau berada di pekuburan, beliau teringat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aysara minhu, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabra afdha'u minhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya alam kubur adalah fase pertama dari fase-fase akhirat. Barang siapa yang selamat dari fitnahnya, maka yang setelahnya pasti akan lebih mudah. Dan barang siapa yang tidak selamat dari fitnahnya, maka yang setelahnya pasti akan lebih sulit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku tidak pernah melihat sebuah pemandangan yang sangat mengerikan dari pemandangan alam kubur. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dari 4 perkara. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billah min 4. Yaqul Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bertasyahud, yaitu tasyahud yang terakhir, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah doa, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejelekan fitnah al-Masihid Dajjal. Ini doa yang sangat penting. Kita berlindung dari 4 hal yang luar biasa. Bahkan Imam Tawus, salah satu ulama tabi'in rahimahullah ta'ala, mewajibkan anaknya untuk membaca doa ini dalam setiap salatnya. Pernah suatu ketika anaknya ditanya oleh Imam Tawus, apakah engkau membaca doa ini? Kemudian anaknya mengatakan tidak. Kemudian Imam Tawus mengatakan, kembalilah kamu ulangi salatmu. Subhanallah. Karena pentingnya doa ini. Jumhur ulama mengatakan bahwasannya doa ini sunnah yang sangat ditekankan untuk dibaca oleh setiap muslim. Ketika kita tasyahud yang terakhir sebelum salam, baca doa ini. Berlindung dari 4 hal yang sangat luar biasa. Yang belum hafal dihafalkan, dipraktekkan. Karena ini doa yang sangat besar, doa yang sangat agung. Kemudian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, setelah kita melewati alam kubur, kemudian kita pun akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-51, wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Kemudian ditiupkanlah sangkakala, tiupan yang kedua, tiba-tiba mereka keluar dari kuburnya menuju Rabb mereka.
Lalu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan juga tidak dikhitan. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghulla." Qultu, "Ya Rasulullah, an-nisa wal-rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd?" Qala, "Ya Aisyah, al-amru asyaddu an yanzuru ba'duhum ila ba'd." Nabi SAW bersabda, manusia kelak akan dibangkitkan, akan dikumpulkan pada hari kiamat oleh Allah Azza wa Jal dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan juga tidak dikhitan. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Wahai Rasulullah, perempuan dan laki-laki semuanya mereka akan saling melihat satu sama lainnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, perkara pada hari itu sangatlah dahsyat daripada mereka melihat satu sama yang lainnya." Pada hari itu hari yang sulit, hari yang berat, manusia tidak akan memikirkan yang lainnya. Yang mereka pikirkan bagaimana mereka selamat. Yang mereka fikirkan adalah apakah mereka termasuk dari penghuni surga ataukah penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak akan pernah memikirkan orang lain. Mereka tidak memikirkan anaknya. Mereka tidak memikirkan pasangannya. Mereka tidak akan memikirkan orang tuanya. Yang mereka pikirkan hanya diri mereka sendiri. Apakah mereka akan selamat dari azab Allah Azza wa Jalla? Maka pada hari itu matahari akan didekatkan oleh Allah Azza wa Jal di atas seluruh makhluknya dan jaraknya hanya 1 mil. Pada hari itu seluruh manusia akan mengeluarkan keringatnya dan keringat mereka keluar sesuai dengan amalan-amalan mereka. Perjalanan kita tidak hanya terhenti sampai di situ saja. Kemudian kita pun akan dihisab oleh Allah Azza wa Jal. Hari di mana Allah Azza wa Jal akan menampakkan, memberitahukan tentang amalan kebaikan kita serta amalan keburukan kita di hadapan seluruh makhluknya. Dan hisab dibagi menjadi 2 pengertian. Yang pertama yang disebut dengan al-arad. Apa itu al-arad? Yaitu penampakan dosa dan pengakuan. Hisab yang pertama yaitu disebut dengan al-arad, penampakan dosa dan pengakuan. Inilah yang disebut dengan hisab yang mudah. Ini yang disebut dengan hisab yang mudah. Ditampakkannya dosa-dosa seorang mukmin dan tidak dibuka di hadapan makhluknya. Dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu hamba tersebut mengakui dosa-dosanya dan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ini adalah hisab yang mudah. Ketika hamba tersebut mengakui dosa-dosanya, kemudian Allah pun mengampuninya begitu saja. Subhanallah. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana anda mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang an-najwa, yaitu bisikan hari kiamat? Kemudian Ibnu Umar mengatakan, yadnu ahadakum min rabbih hatta yad'a kanafahu alaihi fayaqul amilta kadza wa kadza
فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. Apa yang disebut dengan an-najwa, bisikan di hari kiamat, yaitu salah seorang dari kalian mendekat kepada Rabb-Nya, kemudian diletakkan naungannya di atasnya, kemudian Allah berfirman, apakah kamu telah melakukan ini dan ini? Kemudian hamba tersebut mengatakan, na'am, ya benar ya Allah. Kemudian Allah berfirman, apakah kamu melakukan ini dan ini? Hamba tersebut mengatakan, ya benar. Kemudian terus Allah mengulanginya. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia, maka pada hari ini aku telah mengampunimu. Allahu Akbar. Inilah yang disebut dengan al-arad. Dan ini diberikan hanya khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Kemudian yang kedua yang disebut dengan munaqashah. Yang disebut dengan munaqashah, yaitu ketika Allah Azza wa Jal bertanya kepada hambanya secara detail, satu persatu. Munaqashah adalah ketika Allah bertanya kepada hambanya secara detail, satu persatu, ditanya satu. Maka inilah yang disebut dengan hisab yang berat. Hisab yang membuat seorang hamba celaka. Hisab yang membuat seorang hamba binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man husiba 'udzib." Qalat Aisyah, faqultu awalaysa yaqulu Allah Ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qalat faqal innama dhalika al-'arad walakin man nuqisha al-hisab yuhlik. Barang siapa yang dihisab pasti akan disiksa. Maka hisab di sini adalah hisab munaqashah. Aisyah bertanya, bukankah Allah telah berfirman, maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah al-'arad yang tadi kita telah sebutkan. Ketika seorang hamba, seorang mukmin ditampakkan dosa-dosanya oleh Allah, kemudian diakui oleh dirinya, oleh mukmin tersebut, kemudian Allah pun mengampuni semua dosa-dosanya. Inilah yang disebut dengan al-'arad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, namun barang siapa yang dimunaqashah hisabnya, maka ia akan binasa. Hisab munaqashah akan membuat seorang hamba binasa. Seorang hamba tersiksa karena akan ditanya secara detail satu demi satu. Hartanya akan ditanya 1 sen demi 1 sen. Setiap waktunya, per sekennya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal satu demi satu. Inilah hisab yang berat. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar diberikan hisab yang mudah. Karena kita butuh dengan hisab yang mudah agar kita selamat dari hisab yang berat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah itu akan ada yang namanya mizan, hari ditimbangnya amalan manusia. Barang siapa yang amalan kebaikannya lebih berat,
maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang bahagia. Dia akan mendapatkan keberuntungan. Tapi barang siapa yang amalan kebaikannya itu ringan, maka dia akan celaka. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Qari'ah ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridai. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Dan perlu diketahui bahwa amalan yang paling berat timbangannya adalah tauhid. Tauhid adalah amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, ya Rabbi, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uk. Qal, qul ya Musa, la ilaha illallah. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال قل يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرض سبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Disebutkan dalam sebuah hadis percakapan antara Nabi Musa dengan Allah Azza wa Jal. Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa ingat kepadamu dan aku bisa berdoa kepadamu. Kemudian Allah berfirman, wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa mengatakan lagi, ya Rabb, wahai Tuhanku, semua hambamu mengatakan demikian. Kemudian Allah berfirman, wahai Musa, jika seandainya 7 lapis langit beserta penghuninya, kecuali aku, kata Allah, dan juga seluruh 7 lapis bumi ditimbang dalam sebuah timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah ditimbang dalam sebuah timbangan yang lainnya, pasti akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Maka amalan yang paling berat di timbangan adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, ada seseorang yang ditampakkan, diperlihatkan catatan amalannya. Ada 99 catatan amalannya, amalan-amalan keburukannya, yang mana satu catatannya sejauh mata memandang. Kemudian Allah bertanya pada orang tersebut, apakah engkau mengakui dosa-dosa ini? Hamba tersebut mengatakan, ya. Apakah yang mencatatnya ini berbuat zalim kepadamu? Hamba tersebut mengatakan, tidak. Tidak ada kezaliman pada hari itu. Kemudian Allah mengeluarkan satu catatan amalan kebaikannya berupa satu kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. 99 catatan dosanya ditimbang pada satu timbangan. Kemudian bitaqah, kartu kalimat la ilaha illallah, ditimbang pada timbangan yang lainnya. Maka beratlah timbangan la ilaha illallah. Kemudian Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Maka kalimat tauhid adalah kalimat yang paling mulia. Jika seseorang dapat merealisasikannya, dapat mengamalkan makna kalimat tauhid, maka dia pasti akan masuk surga.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, maka dia akan masuk surga. Kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar diucapkan saja, diyakini di dalam hatinya, kemudian diamalkan isi kandungannya, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu akan ada sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Disebutkan bahwa ciri-ciri atau bentuk sirat tersebut atau jembatan tersebut adalah jembatan yang sangat licin. Sirat atau jembatan yang membentang di atas neraka jahanam adalah jembatan yang sangat licin, dan di atasnya ada besi-besi dan kawat berduri yang ujungnya itu bengkok, seperti bentuk kail, yang mana kail-kail tersebut atau besi-besi tersebut siap untuk mengambil orang yang melewatinya. Dan juga diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, sampai kepadaku kabar bahwa sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Sirat lebih halus, lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Dan setiap dari kita pasti akan melewatinya. Tidak ada seorang pun melainkan pasti akan melewati sirat tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Maryam ayat yang ke-71, "Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya." Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu keharusan yang sudah ditetapkan. Maka setiap dari kita pasti akan melewati sirat tersebut. Dan di antara mereka ada yang melewatinya seperti kilat. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti angin. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti kuda yang sedang berlari. Dan di antara mereka ada yang sampai merangkak. Dan di antara mereka pun ada yang terjatuh ke dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Nabi SAW berdiri di atas sirat, mengatakan, "Ya Rabb, salim salim." Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Nabi SAW begitu cintanya kepada umatnya, berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar umatnya diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal ketika melewati sirat. Nabi SAW ingat kepada umatnya, "Ya Allah, salim salim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah." Begitu besar kecintaan Nabi SAW kepada umatnya. Maka kita sebagai umatnya harus benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah SAW? Yaitu dengan taat kepada perintah-perintahnya, menjalankan sunnah-sunnahnya, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, membenarkan segala kabar apa yang datang dari Rasulullah SAW,
tidak beribadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setelah itu akan ada yang namanya al-qantarah. Sebelum kita masuk ke dalam surga, kita akan melewati al-qantarah, yang mana qantarah tersebut disebut juga dengan sebuah jembatan. Para ulama berbeda pendapat yang dimaksud jembatan tersebut. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya qantarah adalah ujung dari sirat, jembatan yang membentang di atas neraka Jahannam. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya qantarah ini berbeda jembatan dengan sirat. Dan di qantarah tersebut manusia akan diadili oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lagi kezaliman di antara manusia. Semua akan ditegakkan haknya. Yang manusia yang pernah memukul saudaranya di hari itu akan dipukul. Yang mengambil harta saudaranya pada hari itu dia akan mengambil harta saudaranya. Yang pernah membunuh seorang muslim pada hari itu dia pun akan dibunuh. Semuanya ditegakkan. Dan tidak ada kezaliman pada hari itu. Ketika semuanya telah ditegakkan dan tidak ada kezaliman lagi, barulah mereka akan masuk ke dalam surga. Dan yang pertama kali akan membuka pintu surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan keutamaan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai makhluk Allah yang pertama kali membuka pintu surga. Barulah setelah itu yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla memberikan keutamaan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena keagungan, karena dahsyatnya perjalanan menuju alam akhirat, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Jika seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jika seandainya kita mengetahui hakikat kebenarannya dengan sebenar-benarnya, hakikat perjalanan menuju alam akhirat, niscaya kita pasti akan bersungguh-sungguh di dalam beramal. Kita tidak akan mungkin bermalas-malasan, bermain-main. Kita pasti akan banyak menangis karena takut akan azab Allah Azza wa Jalla. Karena takut kita tidak diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu dahsyatnya alam kubur, begitu dahsyatnya hisab, begitu dahsyatnya sirat. Maka kita butuh perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan kita mempelajari perjalanan kita yang sebenarnya menuju alam akhirat, kita akan tahu ini adalah sebuah perjalanan yang pasti, sebuah perjalanan yang nyata, bukan cerita dan khayalan belaka. Dan ini merupakan bentuk keimanan kita kepada hari akhir. Karena keimanan pada hari akhir merupakan sebuah keimanan
yang disebutkan dalam rukun iman yang 6. Meskipun ini adalah sesuatu yang gaib, yang kita tidak ketahuinya, maka kita wajib untuk mengimani hal-hal tersebut. Karena ini dikabarkan langsung oleh Allah Azza wa Jal dan dikabarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan khayalan-khayalan belaka, bukan cerita-cerita bohong. Ini adalah cerita yang benar dan pasti akan terjadi. Maka perjalanan kita di akhirat merupakan sebuah perjalanan yang panjang, sebuah perjalanan yang berat, sebuah perjalanan yang sulit. Maka dari itu kita perlu untuk mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya untuk hari setelah kematian kita. Bekal yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiru as-sabah wa idza asbahta fala tantadhiru al-masa. Khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik." Jika engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menunggu datangnya pagi hari. Jika engkau berada di pagi hari, maka janganlah engkau menunggu datangnya sore hari. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk segera di dalam beramal saleh. Jangan kita menunda-nunda di dalam kita beramal. Khudh min sihhatika li maradik. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesempatan. Allah Azza wa Jalla masih memberikan nikmat sehat kepada kita. Allah Azza wa Jalla masih memberikan kehidupan kepada kita. Maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Beramallah dengan sebaik-baiknya. Kumpulkanlah bekal dengan sebanyak-banyaknya. Bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Tidak ada seorang pun dari kita yang mengetahui kapan kita akan mati. Di mana kita akan mati. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui jawabannya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan mati. Dan sakit bukan menjadi sebab seorang mendekati ajalnya. Berapa banyak orang yang sehat diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tua bukan menjadi sebab dia mendekati ajalnya. Berapa banyak orang-orang yang masih muda diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya kematian tidak memandang orang tersebut harus sakit, tidak memandang orang tersebut harus tua. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya kematian. Maka itu kita harus mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya sebelum kematian itu datang menghampiri kita semuanya. Maka dengan kita mempelajari jalanan kita menuju akhirat, semoga ini bisa menjadi bekal kita untuk nanti di akhirat kelak. Semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita di alam kubur. Semoga Allah Azza wa Jal menghisab kita dengan hisab yang mudah. Semoga Allah Azza wa Jal memberatkan timbangan kita di hari kiamat kelak. Semoga Allah Azza wa Jal memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri ana pribadi dan untuk semuanya. Ana mohon maaf, ana izin terlebih dahulu karena ana ada daurah di Pakojan, di Masjid At-Taqwa Pakojan di
daerah Pakojan. Jadi ana izin terlebih dahulu untuk pulang terlebih dahulu karena ana akan menghadiri daurah ilmu waris. Tafadhal yang mau datang dipersilahkan, insyaallah dimulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ini bisa berlaku untuk ikhwan dan akhwat ya. Untuk ikhwan ada di lantai 1 dan untuk akhwat ada di lantai 2. Ya mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.